Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1, Nur Sabila, A312, 5785, 7, 2, Tegar Mulia, A312 57864, 3, Gracela Stefani, A312 57868, 4, Jasmine Az-Zahra, A312 57870. Kami akan menjelaskan tentang titrasi bebas air, TBA. TBA digunakan pada titrasi asam basa, metode titrasi yang tidak menggunakan air sebagai pelarut, melainkan pelarut organik, seperti alkohol, eter, atau asam asetat glasial. Syarat sampel. 1. Sulit larut dalam air, K atau Kb, lebih besar daripada 10 pangkat negatif 6 pelarut sampel bukan air. Namun, pelarut untuk titran adalah air 2. Elektrolit yang sangat lemah, K atau Kb, kurang daripada 10 pangkat negatif 6. Contoh, asam salisilat, K sama dengan 6/3 darab 10 pangkat negatif 5, sukar larut dalam air, sehingga titrasi dilakukan dengan pelarut campur sebagai berikut. 1. Zat dilarutkan dalam etanol 2, ditambahkan indikator 3. Titrasi dengan larutan standar NaOH dalam air. Untuk zat dengan K atau Kb kurang dari 10 pangkat minus 6 harus dilakukan dalam suasana tidak berair. Pada titrasi asam basa, Ha tambah NaOH menjadi Naa terhidrolisis, kembali menjadi Ha ditambah NaOH, reaksi ke kiri. Titik ekivalen tidak dapat ditentukan. Maka, agar tidak terjadi hidrolisis, lingkungan tidak boleh mengandung air walau sedikit saja. Zat dengan keasaman atau kebasaan sangat lemah, K atau Kb, kurang dari 10 pangkat minus 6, digunakan titrasi bebas air, TBA. Contohnya, anilin, basa lemah, dengan titran HCl, pelarut benzena akan diperoleh hasil titrasi, memuaskan Ha, asam, dititrasi dengan NaOH, pelarut air, dapat tidaknya dititrasi, tergantung besarnya. K teori Bronsted sama dengan besarnya K dinyatakan dari kecenderungan asam Ha untuk mentransfer suatu proton kepada pelarut, air. Suatu zat bersifat asam jika ada zat lain yang bersifat basa. Jadi, K bukan suatu ukuran yang hanya tergantung pada keasaman Ha, kebebasan pelarut juga ikut menentukan. Suatu asam mempunyai K tertentu dalam pelarut air, akan berbeda dengan nilai K dalam pelarut lainnya. Kebasaan pelarut menentukan derajat ionisasi Ha. Makin besar kebasaan pelarut, makin besar derajat ionisasi, nilai Ka makin besar. Pemilihan pelarut dalam TBA yaitu 1. Mudah didapat 2. Murah harganya 3. Murni atau dapat dimurnikan 4. Dapat melarutkan zat yang dititrasi dan hasil titrasi, tidak boleh ada reaksi samping. Contoh pelarutnya yaitu 1. Protofilik, bersifat basa, contoh piridin. 2. Protogenik, bersifat asam, contoh asam perklorat, asam sulfat. 3. Aprotik, tidak menerima garis miring memberi proton, contoh benzena. 4. Amfiprotik, dapat bersifat asam maupun basa, contoh asam asetat glasial. 5. Sifat mirip air, etanol dan metanol. Titrasi asam digunakan titran basa kuat, begitu juga sebaliknya, contoh indikator yang dapat digunakan antara lain kristal violet, metil red, timol biru, dan naftol benzein. Perhitungan konsentrasi TBA sama dengan asidimetri dan alkalimetri karena tidak ada yang membedakan. 1. Pembuatan baku primer. 2. Pembuatan baku sekunder. 3. Perhitungan kadar baku sekunder. Vp kali Cp sama dengan Vs kali Cs. 4. Perhitungan kadar sampel. Vs kali Cs sama dengan Vp kali Cp. Cara kerja umum TBA. 1. Sampel ditimbang sesuai kebutuhan. 2. Sampel dimasukkan ke Erlenmeyer. 3. Sampel dilarutkan dengan pelarut bebas air, misalnya asam asetat glasial, etanol absolut, atau pelarut organik lain sesuai jenis sampelnya. 4. Ditambahkan indikator yang sesuai, misalnya kristal violet, naftol benzain, atau indikator lain. 5. Titran dimasukkan ke buret, misalnya asam perklorat dalam asam asetat glasial untuk titrasi basa lemah atau natrium metoksida untuk titrasi asam lemah. 6. Titrasi dilakukan perlahan sambil digoyang. 7. Titrasi dihentikan saat muncul perubahan warna yang stabil kurang lebih 30 detik. Itulah TAT. 8. Volume titran dicatat. 9. Kadar sampel dihitung berdasarkan volume titran yang terpakai. Contoh TAT dan indikator. 1. Kristal violet, ungu menjadi biru kehijauan atau hijau kebiruan. 2. Oracet blue B,
biru menjadi hijau. 3. Quinaldin merah. Merah menjadi kuning pucat atau tidak berwarna. 4. Phenolphthalein tidak berwarna menjadi merah muda stabil. 5. Timol biru, kuning menjadi biru. 6. Azoviolet, ungu menjadi biru kehijauan. Indikator yang paling sering digunakan pada TBA farmasi adalah kristal violet. TAT yang paling umum pada TBA adalah perubahan warna ungu menjadi biru kehijauan atau hijau kebiruan. Contoh soal titrasi bebas. Air tahap 1, standarisasi, larutan titran, asam perklorat, HClO4, pembakuan larutan titran, asam perklorat, HClO4, 0,1 normal menggunakan baku primer kalium hidrogen ftalat, KHP. Mahasiswa membuat larutan baku primer KHP 100 ml 0,1 normal dengan menimbang kristal KHP secara saksama menggunakan metode selisih penimbangan kertas sisa. Data timbangan baku primer menunjukkan berat kertas kosong 0,2929 gram, berat kertas tambah isi KH pe-awal 0,4971 gram, dan berat kertas tambah sisa KH pe-0,2929 gram. Pipet 10 ml larutan primer ditambah asam asetat glasial, tambah 2-3 tetes indikator kristal violet, lalu dititrasi dengan titran HClO4 hingga mencapai titik akhir titrasi. TAT berwarna biru. Proses titrasi dilakukan 3 kali, diperoleh volume 1 sama dengan 9,7 ml. Volume 2 sama dengan 9,6 ml. Volume 3 sama dengan 9,6 ml. Volume rata-rata 9,633 ml. Tahap 2, penetapan kadar sampel. Isoniazid mahasiswa menimbang isoniazid sebanyak 3 kali yang dilarutkan ke dalam masing-masing 10 ml asam asetat glasial ditambah 2-3 tetes indikator kristal violet, kemudian dititrasi menggunakan HClO4 hasil standarisasi hingga mencapai TAT berwarna biru kehijauan. Data penimbangan masing-masing sampel adalah sebagai berikut. Sampel 1, berat kertas kosong 0,2601 gram, berat kertas tambah isi awal 0,3598 gram, berat kertas tambah sisa 0,2601 gram. Volume titrasi yang dihabiskan V1 sama dengan 6,8 ml. Sampel 2, berat kertas kosong 0,2706 gram, berat kertas tambah isi awal 0,3705 gram, berat kertas tambah sisa 0,2706 gram. Volume titrasi yang dihabiskan V2 sama dengan 6,7 ml. Sampel 3, berat kertas kosong 0,2660 gram, berat kertas tambah isi awal 0,3660 gram, berat kertas tambah sisa 0,2660 gram. Volume titrasi yang dihabiskan V3 sama dengan 6,7 ml. Pertanyaan tugas. Soal 1. Hitung berat bersih, penimbangan zat baku primer KH beserta nilai koreksi kadar molaritas garis miring, normalitas CES dari larutan titran HClO4. 2. Hitung berat miligram bersih dari ketiga sampel isoniazid yang ditimbang. 3. Hitung persentase, persen kadar kemurnian sampel isoniazid pada masing-masing titrasi dan hitung nilai rata-rata kadarnya, serta berikan kesimpulan akhir apakah sampel tersebut memenuhi syarat mutu jika merujuk pada standar Farmakope Indonesia. Berikut penyelesaian dari soal sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan panduan praktikum ini. Tetap utamakan keselamatan kerja di laboratorium. Selamat belajar dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.